Kembali lagi di Berita Akhir Pekan bersama dengan Gilang Dirga Ya. dan juga Randika Jamil. Oke. Gimana nih perasaannya ngelihat kantor USS pertama kali? Biasanya tamu tuh punya ada pendapat-pendapat lah melihat culture di sini. Saya merasa tertawan ya. Tertawan ya. Iya, betul-betul. Karena Kaca ya. iya banyak kacanya juga. Terus dalam artian saya itu tertawan dengan hati yang bahagia karena ternyata anaknya asik-asik ya. Nah. Oh begitu caranya ya. Iya. Gue tadi sempat nggak ngejar itu mau kemana lari ya. Bener ketawa. Gue juga di tengah-tengah gue nyari kok. Kemana dia nih maksudnya? Ternyata ke situ. Lu gimana Kang, nyaman tadi Kang ya melihat? Nyaman. Gue nih udah ke berapa kalinya gue kesini ya? Oh lu sudah sering ya? Pertama Kesel. Dibalas. Tapi oke lah. Oke lah, keren lah ya. Iya. Banyak Gen Z dengan laptopnya Benar. kan di sini. Iya. Aku cinta Gen Z. Aku cinta Gen Z aku pun. Saya sampai kayak aduh, kayaknya boleh nggak saya bedah kepalanya Gen Z ini. Saya kadang suka nggak ngerti deh apa yang mereka pikirin gitu. Iya, Emang agak susah untuk dipelajari. Iya, Visioner mereka. Iya. Visioner. Nah, iya. Kayaknya gue harus bikin nanti kayak kampus untuk belajar Gen Z gitu Bang. Jadi ada setuju. penjurusannya Jadi mental kampus health. pakai Z ya. Kampus gitu. Bener. Kan suka nggak ngerti gua. Susah kan untuk belajar Gen Z. Mungkin kan? karena kita beda generasi juga sih. Iya, ya kan? iya. Untuk ikutin mereka yang serba cepat segala macam kita kayak serba ketinggalan dari mereka. Mungkin generasi atas juga ngelihat generasi itu juga aneh juga. Iya, sama. betul, sama aja. Sama gitu. aja. Jadi kita harus menghargai sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutup Kesimpulan moral ya. kesimpulan. Oke Bang Gilang dan Kang Dika nih kan BAP jadi kita mau tahu pendapat kalian tentang berita-berita hot yang terjadi Oke, siap. akhir-akhir ini. Oke. Nah yang pertama nih berita romantis Bang. Jadi gue suka nih. jurnalisnya juga kayaknya agak puitis-puitis nih karena dia openingnya langsung gini. Gimana? 2 hati, 1 kisah cinta dan 1 tiket Coldplay gitu. Bujangga sekali ya. Luar biasa loh. Ditulis oleh Fiersa Bersari. Oh pantesan. Oh iya. Pantesan romantis. Wajar. Iya, Bang Wajar Sandi. bila saat ini ya. Wajar bila saat ini. Berisik. Selalu ada ini ya. Nah, jadi ada orang menikah dengan mahar tiket Coldplay. Iya. gitu. Oh, iya. Iya, Sudah bisa pasti ya. ini bukan Real Madrid lah mereka. Iya, maksudnya Barcelona lah minimal lah ini. Mungkin bisa Iya, jadi. Barcelona. Tapi Karena bisa dia- jadi juga mereka Real Madrid. bisa jadi juga mereka Real Madrid. Tapi kayaknya nggak mungkin sih Bang dari Real Madrid sih. Gak mungkin ya. Real Madrid nggak terlalu suka Coldplay kayaknya karena kan di Spanyol kan Spanyol. mereka. Oh, iya, benar. Mungkin kalau di Spanyol tuh Coldplay no. Gak gitu ya cara mainnya. Gitu doang ya. Coldplay no gitu ya. Nggak semua lo kasih no itu jadi Iya, latih. iya, Iya. Menarik. Ini berarti saking ramenya kemarin si tiket Coldplay ini akhirnya dijadiin mahar ya. Mahal karena emang warnanya susah banget kemarin kan. Berebutan tiketnya tuh gila-gilaan Iya. gitu. Tapi ini jadi sejarah juga sih buat mereka. Mudah-mudahan nggak pisah ya mereka ya. Iya, itu dia. Karena susah ini pasti ini jadi fenomenal banget nih. Kita mungkin 7 tahun lagi akan ngelihat berita mereka. Ini dia pasangan yang menikah dengan mahar Coldplay. Nomor 7 akan membuat tercengang. Mungkin begitu kan? Iya. Atau setelah dia menikah dengan mahar Coldplay, ntar sepasang suami istri bercerai hakimnya Chris Martin. Kita nggak tahu kan. Bisa benar. Naik level. Bisa jadi. Bisa jadi. begitu. Dan di lagu pernikahannya itu semuanya lagunya Coldplay misalnya. Lagunya Coldplay semua. Tapi tetap aransemen organ tunggal ya. Iya, pasti. benar. Koplo version. Koplo version. Teret. Itu biasa organ tunggal tuh. Itu Coldplay yang mana? Bang? Yuk lanjut. Kayaknya ada Coldplay yang mana? Kayak Coldplay nada medok begitu belum pernah dengar sih gue. Gue tau dia itu loh, Isegi Dok ya. Iya. Itu baru. Itu Yellow Paradise. Reret gitu. Digabung di mash up jadinya. Surga kuning. Surga kuning. Yellow Paradise. Surga kuning mungkin surganya bagi beberapa yang mendukung partai tertentu mungkin kan. Golkar maksud lo. Langsung ditabrakin sama dia. Iya. Ya, kita mendukung lah kapal ini semoga langgeng ya. Amin. Sama Bang Gue Gilang. pikir lu dukung Golkar tadi. Gue udah gak bingung. Abis dari situ ya. Iya. Mudah-mudahan langgeng. Langgeng. Nah berikutnya nih. Nah ini sebenarnya agak-agak berita sedih. Jadi warga Malaysia tuh
panic buying air mineral kemarin. Loh, tuh. Kayak kok bisa? abis jadi katanya orang beli air banyak nih, terus ada yang nanya kan, buat apaan? Ridersnya Raisa katanya gitu. Waduh. Kan dia butuh minum kan. Iya. Oh ternyata semua LO-nya. Beli sama Malaysia Raya itu. Komunitas itu ternyata. Enggak, katanya ada sungainya yang penurunan gitu. Jadi air tuh berkurang di Malaysia sekarang gitu. Oh, debit airnya berkurang. Airnya berkurang sehingga orang pada beli air putih tuh diborong dari minimarket. Mereka nggak tahu ada yang namanya masak air ya. Oh, pantun. Bukan pantun, beneran masak air. Biar matang. Iya. Enggak ada pantun di Malaysia tuh. Enggak ada ternyata. budaya pantun. Masak air. Biar matang. Enggak gitu ya? Jarjit tuh kan ada 1, 2, 3. Oh iya benar. Iya, Ada berarti. Gitu nih sebenarnya kasihan ya kayak gini ya. Iya kalau Iya, iya sih kasihan. Soalnya maksudnya gini, kayaknya sih mudah-mudahan semua itu sadar bahwa kita juga mesti nyimpen sih sebetulnya. Air kan? Iyalah. Iya. Ya masa simpenan. Jadi Sangkain gue, kita juga harus nyimpen orang Malaysia. Penculikan. boleh juga. Katanya penculikan kan. Diculik. Iya. Kita juga harus simpen. Simpan, maksud gua bahan-bahan makanan Oh, apa gitu iya. tuh tetap harus ready juga biar nggak ketika jadi ada kejadian begini kita nggak panik gitu. Iya. Karena biasanya kalau panic buying kayak begini akhirnya kita rebutan sama saudara-saudara kita sendiri malah nyakitin saudara kita juga. Iya, Iya, benar-benar. Dan ini saking parahnya sampai kayak air menjadi krisis di Malaysia Tuh. sampai serak suara Siti Nurhaliza. Enggak ada. Betapa aku cinta gitu. Enggak. Kenapa jadi kayak gitu Rollis dia nyanyi nih? Padamu katakanlah. Akhirnya eksis nggak mencari alasan lagi katanya. Mencari airnya. Air. Udah nggak nyari alasan dia. Ya. Semoga Malaysia cepat mendapatkan air yang banyak lah ya. Amin. Ya. Air yang banyak lah. Oh, mereka emang nggak ada ini ya, nggak ada Gak pabrik ada air. aqua. Iya. Karena kalau aqua kan sumber air Sodekan. Dia ada dia. Iya. Nggak ada di sana. Oh iya. Gak ada. Nah ini ketiga juga, ini jadi ada perusahaan Space Perspective. Dia menawarkan jasa pernikahan di luar angkasa gitu. Jadi kayak saya terima nikahnya. itu nikah paling sulit tuh. Diajak salaman aja ngeliling. Iya. Bang, tahan dulu deh, Bang, katanya. Muter. Dan yang susah apa? Ngambil kambing guling kan ya kan. Waduh. Kalau datang, aduh prasmanannya tumpah-tumpah lagi nih. Ya Allah, kembali prasmanannya. Sebentar. Bagaimana ini sah? Udah jauh. Gak kedengeran. Ya, kenapa itu tamunya nggak ditaliin tadi? Harusnya ditaliin. Itu dia udah sampai ke Mars. Susah nih. Space Perspective ya kan. iya. Out of the box sekali loh itu. Fasilitasnya lengkap Bang, sampai ada pariwisatanya mandi, bar, sampai ada wifi di sana. Emang wifi bisa ya di luar? Makanya gue Di luar angkasa ya? kalau wifi mungkin bisa karena kan astronot pernah ada yang langsung ini kan conference call gitu kan kalau Iya, astronot iya, umum. iya. Cuman kalau mandi gue ya kan di situ kan gue nggak tahu teknologinya Iya, ya. benar gue juga. Gue kebayangin tidak ada teknologi airnya kemana-mana. Iya, benar. Terus lu mandinya gimana? Nabrakin diri. Makanya kan nggak mungkin. Ya kan airnya akan nyebar kan. Nah, Iya. Untuk lu mandi di luar angkasa lo harus butuh air yang lebih banyak. Iya. Nah mungkin itu kenapa Malaysia tadi kekurangan air. nyambung. Astaga, Astronot nyambung. Gimana? Airnya dari Malaysia. Iya, makanya jangan nikah di luar angkasa dong. kasihan Nah, orang-orang. mungkin tadi pasangan yang menikah mau beli tiket Coldplay, mau nikah di luar angkasa tapi nggak jadi. Nggak jadi. Akhirnya keburu diambil. Malaysia akhirnya kekurangan air. Emang acara itu nyambung-nyambungin berita ya? Gue baru tahu loh acara ini nyambung-nyambungin berita. Oh, usah nih dulu. Tapi sebenarnya wifi kita itu dari satelit bukan sih? Dari satelit di luar bumi bukan? Dari BTS. BTS maksud gua. Bukan BTS BTS Korea. di Korea ya. Dari BTS. Karena kan kalau misalnya ini berarti wifi masuk akal karena kan dia deket sama satelit gitu di luar. Iya. Tapi kalau wifi bisa di luar angkasa kok kita belum lihat kayak TikToker astronot Belum, misalnya gitu-gitu belum kok nggak ya, ada ya. Joget Pargoy gitu belum ada Pargoy ya di sana. Tapi dekat lu tahu bulan. nggak ada astronot yang pernah bikin konten? Ada Ya, emang? Ada. Jadi dia bikin konten kalau sikat gigi di pesawat ulang-alik itu seperti apa. Oh, di YouTube ya, Bang, ya? Ada di YouTube. Jadi dia kalau mau minum tuh gimana. Jadi dia nggak bisa kayak kita gelas digituin tuh nggak bisa. Bener-bener di dalam plastik gitu terus diseruput gitu. Makanan pun begitu. Udah ada kontennya. Oh, Udah ada. iya. Tapi Gua lupa. baru satu ya?
Kayaknya baru satu itu deh. Wah, ada Pokoknya sekian tuh orang ya. astronot itu Baru satu orang itu. Selama ini Selama ini saya Dia aja bolak-balik ternyata ya. Enggak dong. Ada, udah ada kok pokoknya. Udah ada. Itu baru tahu gue juga sama. Nah, ini berikutnya nih ada, nah ini di Eropa Bang, udah ada untuk pertama kali gedung dibangun dalam 140 jam doang, dibikin pakai printer 3D gitu. Oh. Gedung dari printer 3D kok bisa Dari ya? printer 3D. Printernya segede apa? Makanya kok bisa ya? Gede banget tuh. Gedung dari printer 3D. Ini Lantai 2 udah jadi belum? printer jadul ya. belum nih baru tiangnya dikit. Kok ini putih doang nggak hitam, tintanya habis. Ada jeglek. Ya, siapa yang nyalain sanyo mati printernya nih. Sanyo. Tapi ini bisa jadi kalau misalnya kayak gitu, nanti kuli bangunan semua datang bawa printer. Oh iya. Jadi cukup seorang dia. Cukup Oh, satu iya, orang bener. doang. Sendiri doang dia bawa printer. Bang ada colokan nggak bang? Nyari colokan dia. Jadi dia sebenarnya bisa bikin rumah di kafe. Oh iya, Tinggal bener, dicolokan. dari kafe. Dia Bener, work bener, from bener. cafe dia bisa loh. Bisa Kuli dia, bangunan itu nanti dia. bisa gitu. Ditinggal tidur juga bisa, Bisa. tuh. Iya keren sih. Oh bagus nih. Kuli nggak banyak jadinya Ini nanti. di Jerman ya, katanya dibangun oleh Perry, pelopor dalam industri percetakan konstruksi 3D. Gitu. Keren sih. Tapi belum tahu ya bagaimana ketahanannya, belum tahu ya. Iya. Siapa tahu kena hujan ini luntur. Iya luntur. Iya pakai kertas tuh. Iya. Jadi lembek rumah lu. Ya lembek rumah gua hujan nih. Elah. Gak roboh sih, cuman kan Jadi lembek ya katanya. gitu tuh. Keren. Nah ini dari berikutnya, ini dari kayak masih dari Eropa juga nih. Ada festival ini dari US, Inggris, Jerman dan Australia. Ada festival khusus orang single. Jadi ada festival emang untuk orang cari pasangan gitu. Kalau punya cowok nggak boleh masuk situ gitu. Khusus yang single doang. Kalau punya cewek boleh. Kalau punya sama kan. Oh sama. Gue pikir yang punya cowok doang yang nggak boleh. Gitu. Iya. Khusus single doang yang boleh ke sana begitu. Itu nyari tahu ngecek bahwa dia singlenya gimana. Iya, kalau di sini kan biarpun gak ada aturan ini di Senop juga semua ngakunya single Iya, gitu kan. Jadi Iya. nggak perlu Iya. repot. Itu maksud saya. Betul, betul, Iya, betul, iya betul, kan? Nggak perlu repot-repot bikin festival kan. Iya harusnya ya. Iya. Dengan lo berkumpul di suatu tempat pun ini udah single Udah aja. single Iya. semuanya kan. Ngaku single pas saya masuk mobil kayak lo itu Pampers siapa? Iya. Pampers lagi anjing. Nggak bisa ngeles tuh kalau udah Pampers tuh. Aku pakai Pampers kan. Nggak mungkin. Ukurannya kecil banget. Nggak mungkin. Atau fetish dia Pampers? agak Aneh banget agak sih. aneh kan. Sakit Jadi banget agak itu. Sakit gitu. Ngumpul banyak tempat. Jadi nih kalau di sini nggak ampuh ya kalau di Jakarta, kalau di Jaksel diterapkan nih kurang ampuh. Nggak sih. bisa. Ada sih yang datang ke bar tapi nggak pernah ngaku single, pernah juga ada Oh, yang iya, gitu. Bartender kebetulan kan. Wah ini karena dia bekerja. Dia kerja, namanya ngapain dia ngaku sih? Iya. Nggak ngaku, ya biarin aja orang dia kerja. Dia malah nanya ke tamu kayak mau yang single apa double gitu. Iya kerja bener. Single shot ya. Iya bener. Kok hafal banget kamu? Iya terus gimana? Nah ini nih ada berikutnya Gue udah baca tuh. Gue udah kelihatan. Beritanya. Iya. film Siksa Neraka habiskan 5 miliar untuk efek CGI seperti neraka. Seperti neraka. 5 miliar. Nah, kata orang finance-nya, ya ini udah neraka nih. Gitu. Iya. Dari mulai produksi aja, pasca produksi udah neraka. Udah neraka. Iya, Neraka, betul. neraka. Tapi emang pasti harus mahal lah buat bikin efek seperti neraka kan gak boleh setengah-setengah ya ibaratnya ya. Iya. Harus total gitu. Cuman memang referensinya juga harus jelas ya. Mungkin di antara mereka ada yang sudah pernah. Nggak mungkin. Enggak, maksudnya sudah pernah membaca buku Siksa Neraka. Baca bukunya aja karena Iya, kalau iya. misalnya dia udah pernah mencoba mungkin takut ya kita juga ya. Iya. Dan ini mungkin karena kan penontonnya kan untuk mungkin pasar umum nasional ya. Iya, iya. Kalau yang nonton khusus Gen Z sebenarnya nggak perlu repot-repot begini. Karena? Ya, tinggal gambar rumah aja kan, rumah udah kayak neraka bagi kalian. Woi, anak-anak broken home. Anak-anak Wajar bila saat ini. Jadi pas masuk neraka kayak, "Oh, rumah gue lagi nih." Iya. Bingung udah kayak sendiri, neraka. bingung Gak ada sendiri. home sweet home. Gak ada. Home hell home. Iya. Gitu makanya mungkin bisa jadi solusi untuk ini ya. Iya. Gambar rumah aja. Nah ini berita terakhir nih buat para komedian sebenarnya aneh nih Kang. Jadi ada di New York acara stand up yang penonton nggak boleh nyalain HP karena yang tampil bugil semua gitu. Oh iya gue tahu ini Iya kan? beritanya. Iya. Apa ya konteksnya ya? Kayak lu naik
Ya bugil, mau cowok mau cewek lu bugil gitu. Tapi ini foto ini ilustrasi. fotonya fotonya asli, kayaknya bugil, makanya disensor dikit kan tuh. Oh, katanya nggak boleh nyalain kamera. Berarti nggak konsisten. Nggak juga. konsisten. Mungkin kayak ada fotonya. Ini kan kalau dari gambarnya, ini SLR Bang Dri kayak nggak boleh ada yang nyalain kamera ya, tapi kalau mirrorless oke. Oh, ada yang bawa mirrorless. Oke. Ya, yang penting HP nggak Iya, boleh. iya, Ada bawa Jimmy Jeep katanya ke sana. Dia bawa Jimmy Jeep. Jadi harga diri mereka ternyata bisa dibeli dengan kamera mirrorless ya. Segitu doang ya. Iya. Tapi susah juga stand up sambil, maksudnya nonton stand up sambil orangnya bugil kayaknya Fokusnya bingung. Iya. susah fokus ya, Iya, susah benar. fokus. Tapi itu juga bisa jadi salah satu beat ketawa pertama pas naik diketawain mungkin aja kan. Iya, Kecil. Gitu kayak nggak perlu materi Iya ya. nggak perlu materi dari awal udah bisa diketawain. tuh Bisa. kan. Tapi kan berarti materinya seputar bugilnya itu juga Mau nggak berarti mau kan? ya. Iya. Aneh Mau nggak mau. kalau lu udah bugil naik panggung, ini negara lagi kacau nih. Ya lucu juga sih, cuma maksud gua kita jadi fokusnya nggak ke materinya dia kan. Tapi nonton bugil juga apa kagak? Yang nonton? Kalau enggak sih lebih yang parah nonton nggak lagi. bugil, yang nonton ngocok. Enggak lah, maksudnya yang apa sih ngocok arisan kan bisa sih maksud gua. Kenapa sih? Aduh, bisa tiba-tiba Sama nonton stand up begini ya. Iya, ibu yang menang. Atau lagi gini kan bisa nih. Iya. Milkshake. Oh, Shaker pakai shaker Kalau kan. lagi diet kan butuh protein. Oke, hanya segitu aja berita-berita kita pada hari Oke. ini Bang Gilang dan Terima kasih. Nggak Wabila ya. Taufik wal Hidayah. Nggak maksud saya kaku itu. Nah, terakhir nih kita ada segmen weekly recommendation. Kita akan menawarkan sebuah tontonan atau rekomendasi kepada penonton-penonton BAP yang dari rumah. Nah, ini adalah film Star Syndrome ya dari Mahakarya Pictures. betul. Kan? Bang Gilang sebagai siapa namanya Bang? J. J. Kang Dika Dadang. Lu jadi apa Kang? Kan Bang Gilang karakter utama kan? Iyalah. Gitu lu sebagai Pembantu. Pemeran pembantu secara benar. pembantu dari J ini. Harfiah. Iya. Oh, pemeran pembantu yang beneran pembantu. Beneran Oh, pembantu iya. gua. Beneran pembantu. Ya, jadi gua pembantu di rumahnya Jay. Ya, Ceritanya beneran pembantu gua. J ini vokalis ya. J vokalis band. Iya. Vokalis band. Gue ada satu scene kan Bang di Star Syndrome kan? Iya, bener. Gue gak tau dipotong apa enggak tuh sama editor tuh. Enggak dipotong. Enggak ya, masuk ya. Masuk. Karena kita butuh Gen Z. Iya, perwakilan gue perwakilan. Bang. Betul. Jadi Jadi nggak dipotong sama sekali. Dan selain Oza banyak cameo lainnya lain, juga iya. yang belum kita sebutin. Dan cameo-nya ada yang beberapa musisi asli juga ya. Sebenarnya sih memang kita utamakan musisi. Karena filmnya kan memang tentang musik kan. Iya. Dekat dengan musik lah kalau nggak Iya, dekat dengan musik suka lah. musik, nyanyi, bisa gitu-gitulah. Iya, dekat dengan Kang musik Soleh, ya. iya. Ada Gilang Dirga, Randika Jamil, ada Tora Sudiro. Kezia, gitu ya. Iya. Tanta Ginting, Tanta Sabiani. Ginting. Sabiani. Gitu. Tayang tanggal berapa Bang? Tayang sama kamu. Tayangnya tanggal 8 Juli. Males gak lo? Kaget gak lo? Kaget ya? Dan masalahnya Keluarnya dari lu lagi. Kalau lu kasih nada genit kayak tayang sama kamu masih oke. Masih Ini oke. kayak lurus tayang sama kamu. Itu kagetnya di situ Bang. Kagetnya Karena lo gitu di situ. 8 Juni 2023. Di bioskop seluruh Indonesia ya. Bioskop seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Star Tayang Syndrome. lah ya. Star Syndrome, betul. Kita Gua sudah tertarik. menunggu soalnya. Iya. Gue sih udah pingin lihat gue karena gue ada di 3 scene. Enggak, ini buat yang lagi nonton BAP tolong ya perhatikan film ini baik-baik karena saya tuh ada di comedy background saya tuh. Jadi dialog nggak ada, tapi saya ada di sana. Ya, jadi ketika lagi ada dialog misalnya dialog Gilang, harap perhatikan sekitar ya. Jangan fokus Jangan di fokus Gilangnya terus doang. di Gilang betul karena saya Iya. comedy background. Tahu tuh di belakang ada Randika lagi nyapu. Nah, itu harus notice lu. betul Lu gitu harus ya. ada. Tolong ya. Iya, untuk iya. yang lagi nonton BAP tolong ya perhatikan secara seksama dialog-dialog di rumah. Gue tuh tahu, tapi gue tahu dia lucu kan ya. Nah pas main film itu tuh, gue juga baru tahu kalau ternyata, wah dari gestur jauh nggak dialog, kocak juga nih orang ternyata ya gitu. Jadi kelucuan tuh justru banyak timbul dari Dadang juga. Iya. Dari Dadang. Ini berarti kalau garis besar premisnya apa Bang? Star Syndrome ini nih. Sebenarnya si J ini kan dulu punya band dan dia terkenal. Nah kemudian setelah itu dia vakum selama 14 tahun. Nggak ngeband tuh 14 Nggak ngeband tahun. tuh. Kemudian dia punya niat buat balik lagi ke industri musik. Ternyata dunianya tuh sudah jauh berbeda dengan apa yang dia alami saat itu. Nah disitulah konflik itu terjadi. Sampai akhirnya dia ketemu sama si Kezia, iya. Nur namanya. Untuk ya duet bareng. Oh, bikin grup berdua. Bikin grup. Nah tiba-tiba banyak orang lebih suka sama Nur gitu. Oh, ya. Nah, terus
adegan endingnya tuh gimana bang? Oh shit. Ya, lu gini Ja, kalau dikasih tau endingnya, ini spoiler aja udah nggak usah nonton Jadi nanti gini, mereka. openingnya gini. Openingnya gini nih. Action! Nah, habis itu kan kita Closingnya cut gitu. Iya. It's a wrap. itu gitu. Itu closingnya tuh ada. It's a wrap. langsung Soleh nyoret yang terakhir. Ya, Sin. gitu, udah kelar tuh. Habis. Oke, thank you Bang Gilang dan Sama-sama, thank you. Andika sudah main ke Sama-sama, BAP. thank you. Jangan lupa nonton Star Syndrome dan sampai jumpa di BAP berikutnya. Dadah.